Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Mei Pita Ramadhani selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan selamat datang kepada teman-teman dari program studi Manajemen Informatika beserta para penonton sekalian. Izinkan saya Erpin Eka Pratama selaku moderator serta teman-teman dari kelompok 1 yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ejaan dan tanda baca. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 1. Kepada teman-teman dipersilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Resti Aisyah Kotrunada dari Prodi Manajemen Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Media dengan NIM 2404 4402 0040, Prodi Manajemen Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpin Eka Pratama dengan NIM 2404 4402 0042, Prodi Manajemen Informatika. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Subhan Fadarma Rahman dari Prodi Manajemen Informatika. Terima kasih pada teman-teman. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pentingnya ejaan dan tanda baca. Ejaan dan tanda baca adalah bagian fundamental dalam bahasa tulis yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat memudahkan pembaca memahami makna dalam kalimat dan mencegah kesalahpahaman. Ejaan yang benar menunjukkan profesionalisme dan kerapian dalam penulisan, yang sangat penting dalam dokumen formal, akademik, dan komunikasi sehari-hari. Pengertian dan dasar ejaan. Ejaan adalah kaidah yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa dalam tulisan, termasuk penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca. Ejaan juga mengatur hubungan antara lambang-lambang bunyi bahasa seperti pemisahan dan penggabungannya. Ejaan memiliki beberapa fungsi, di antaranya memastikan keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa, membantu pembakuan tata bahasa, membantu pemilihan kosakata dan istilah, menyaring unsur bahasa lain sehingga tidak menghilangkan makna aslinya, mengatur etika berbahasa secara tertulis. Pedoman resmi ejaan bahasa Indonesia saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. PUEBI pertama kali diterbitkan pada tahun 2015. Perkembangan ejaan. Sejarah ejaan menunjukkan perubahan aturan dari masa ke masa, dipengaruhi oleh perkembangan bahasa dan masyarakat. Bagian berikut menunjukkan urutan perkembangan ejaan dari awal hingga PUBI. Ejaan Pan Ophuijsen 1901. Kemudian ejaan Suewandi 1947. Selanjutnya ejaan Melindo pada tahun 1959 tidak diberlakukan. Selanjutnya ejaan yang disempurnakan EYD pada tahun 1972. Dan yang terakhir yaitu PUEBI pada tahun 2015. Ejaan Pan Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan Pan Ophuijsen adalah ejaan resmi pertama yang diperkenalkan pada tahun 1901. Ejaan ini didasarkan pada bahasa Melayu dengan pengaruh besar dari ejaan Belanda. Ciri khasnya adalah penggunaan huruf OE untuk bunyi U dan tanda dikritik seperti E. Ciri-ciri ejaan Pan Ophuijsen. Huruf J digunakan untuk bunyi seperti dalam kata masyarakat. Huruf TJ digunakan untuk bunyi seperti dalam kata Padjar. Huruf DJ digunakan untuk bunyi seperti dalam kata majalah. Huruf OE digunakan untuk vokal U seperti dalam kata bulanan atau bulanan. Menggunakan tanda diakritik seperti dalam kata rakyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan publik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947. Ejaan Suwandi diperkenalkan dengan respon terhadap kebutuhan untuk menyederhanakan ejaan sebelumnya.
Setelah kemerdekaan, masyarakat memerlukan aturan ejaan yang lebih mudah dan praktis. Ejaan ini menghilangkan beberapa tanda diakritik dan mengadaptasi pengucapan sehari-hari. Ciri-ciri ejaan Swandi. Yang pertama adalah huruf O dan E diganti dengan huruf U pada kata-kata seperti guru, itu, dan putus. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata seperti tidak, pak, dan rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Dan yang keempat ada awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Yang terakhir adalah tanda apostrof dihapuskan atau diganti dengan huruf K. Selanjutnya ada ejaan Melindo pada tahun 1959 yang tidak diberlakukan. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan untuk bahasa Indonesia dan Malaysia yang dipelopori oleh Muhammad Tabrani. Perubahan ini bertujuan untuk menyatukan penulisan yang berbeda di kedua negara. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia sebenarnya hanya diusulkan sekitar tahun 1959 sebagai ejaan seragam antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi usulan ini tidak jadi diterapkan secara resmi. Ciri-ciri ejaan Melindo adalah mengganti gabungan konsonan TJ dengan C, misalnya cinta menjadi cinta. Mengganti gabungan konsonan NJ dengan NC. Sejajar sebagai pengganti sejajar. Mencuci sebagai pengganti mencuci. Menana sebagai mengganti menganga. Bernani sebagai pengganti berjanji. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diperkenalkan pada tahun 1972 sebagai penyempurnaan dari ejaan yang lama untuk menyederhanakan aturan ejaan dan meningkatkan konsistensi dengan pengucapan. Ciri-ciri EYD adalah perubahan huruf TJ menjadi C, CH menjadi KH, DJ menjadi J, NJ menjadi NY, dan SJ menjadi SY. Pembakuan penulisan kata depan dengan awalan. Pengaturan kaidah penulisan bahasa Indonesia secara lengkap termasuk unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, dan penggunaan huruf kapital dan penggunaan huruf cetak miring. Yang terakhir adalah huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah PUEBI, tahun 2015 sampai dengan sekarang. PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 2015 adalah pedoman yang terbaru yang menyempurnakan EYD dengan memberikan aturan yang lebih jelas dan terperinci untuk penulisan bahasa Indonesia. Ciri-ciri PUEBI. Yang pertama adalah huruf miring untuk menekankan tulisan tertentu. Selanjutnya adalah tanda petik untuk mengapit judul, tanda titik untuk memisahkan jam, menit, dan detik, tanda elipsis untuk menulis ujaran, huruf tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang miring, huruf tebal untuk menegaskan judul buku, bab, dan subbab. Selanjutnya yang terakhir adalah tanda titik koma untuk memisahkan bagian dalam kalimat yang sudah menggunakan koma. Kesimpulan dari perkembangan ejaan adalah perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Setiap perubahan bertujuan untuk menyederhanakan dan menstandarisasi tata bahasa agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur dan organisasi tulisan, serta jeda dan intonasi saat membaca. Contoh tanda baca adalah titik, koma, titik dua, petik, tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, tanda kurung, tanda kurung siku, tanda apostrof, dan tanda elipsis.
Tanda baca memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama adalah menunjukkan struktur dan organisasi tulisan, menunjukkan tinggi rendah dan jeda saat membaca, membuat kalimat menjadi lebih efektif, mengartikan apakah sebuah kalimat berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat deklaratif. Yang terakhir adalah penting untuk memahami tanda baca dan cara penggunaannya agar tidak melakukan kesalahan dalam menulis. Aturan tanda baca berbeda-beda antar bahasa, lokasi, dan waktu. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Bisa diikuti dengan kalimat baru setelahnya atau berakhir begitu saja. Tanda titik juga dipakai di belakang huruf dalam suatu tabel, daftar pustaka, perincian, bagan, atau angka yang menunjukkan waktu serta jumlah. Contoh penggunaan tanda titik adalah ibu kota Indonesia pada saat ini adalah DKI Jakarta, titik. Harga tiket kereta kelas eksekutif dari Jakarta ke Bandung adalah Rp95.000, titik. Bab 1.4 laporan hasil penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma seringkali disematkan pada bagian tengah dalam perincian kata, frasa, bilangan, atau sebelum kata penghubung. Koma dapat digunakan pada kata sapaan seperti bu, na, atau di, dan memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Pesan ayah saya, tanda koma, baru petikan langsung kalimat kita harus selalu baik kepada orang lain. Jadi sebelum masuk ke petikan langsung itu dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian contoh selanjutnya, berkas yang dilampirkan yaitu KTP, koma, akta kelahiran, koma, dan ijazah pendidikan terakhir gitu. Di sini kalau nggak ada koma itu bingung ya bacanya. Misalnya yaitu KTP akta kelahiran gitu. Jadi supaya nggak bingung makanya harus dipisahkan dengan tanda koma gitu. Jadi ada KTP, ada akta kelahiran, ada ijazah pendidikan terakhir gitu. Kemudian wah, bagus sekali pelanginya gitu. Ini kan kayak takjub gitu kan. Biasa takjub itu ada jeda gitu, wah gitu kan. Jadi untuk supaya tahu ada jedanya, di situ kita pisahkan dengan tanda koma. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, tanda titik koma. Titik koma biasanya dipakai untuk memisahkan kalimat sejenis dan setara di dalam kalimat majemuk. Selain itu, titik koma juga seringkali dipakai dalam memisahkan sumber-sumber kutipan atau perincian frasa verbal. Contohnya seperti hari sudah malam, kemudian dipisahkan dengan titik koma, baru kalimat selanjutnya anak-anak masih membaca buku. Kemudian, misalnya ini ada kutipan kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Kemudian ada sumbernya itu lebih dari satu. Misalnya, Fishman pada tahun 1974 dipisahkan dengan titik koma. Mulyono 1985, titik koma. Samuel pada tahun 2008, titik koma. Warhau dan Faller pada tahun 2015. Seperti itu. Kemudian, tanda titik 2. Titik 2 berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap dan diikuti perincian atau penjelasan. Tanda titik 2 bisa digunakan untuk menulis rasio perbandingan dalam bentuk angka, memisahkan angka jam, menit, dan detik serta kalimat percakapan. Contohnya, pada kalimat mereka memerlukan peralatan menulis, kemudian diakhiri titik 2 baru ada list-listnya gitu. Misalnya pensil, buku, penghapus, dan lainnya. Kemudian narasumber titik 2 Mario Maurer gitu. Ini sebagai penanda bahwa ini loh narasumbernya Mario Maurer gitu. Kemudian skala peta ini 1:100.000 gitu. Jadi titik 2 itu menandakan perbandingan, maksud saya rasio perbandingan seperti itu. Kemudian yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung mempunyai fungsi dalam memperjelas hubungan bagian kata atau suatu ungkapan. Penggunaan tanda hubung bisa untuk menyambung tanggal, bulan, tahun, atau menandai imbuhan. Contohnya, pada kalimat imbuhan pe dibarengin dengan tanda hubung, pada pekerja bermakna orang yang atau pelaku gitu. Jadi karena di situ pada pe-nya ada tanda hubung, jadi orang tahu, oh ini maksudnya pe yang untuk memperjelas hubungan bagian kata. Misalnya kayak orang yang atau pelaku gitu. Kalau nggak ada pe-nya kan bingung kan. Imbuhan pe pada pekerja, maksudnya pe ini apa gitu kan. Dan makanya perlu tanda hubung. Kemudian pada kata berulang, misalnya seperti berulang-ulang gitu. Nah, kemudian ini untuk penulisan untuk menyambung tanggal, bulan, tahun. Contohnya 09,
tanda hubung 02, tanda hubung 2023 gitu. Kalau nggak ada tanda hubungnya kan bingung ini. 09, 02, 20, 2023 kan bingung ya. Makanya harus dipisahkan dengan tanda hubung. Kemudian ada tanda pisah gitu. Jadi kalau kita lihat tanda pisah ini itu kayak tanda hubung tapi 2 kali gitu. Maksudnya minus, tanda minusnya itu 2 gitu. Nah, jadi ini biasanya adalah simbol yang dengan fungsi membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Umumnya tanda pisah digunakan di antara 2 bilangan. Penulisan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke gitu. Jadi tanda pisah ini artinya sampai dengan atau sampai ke gitu. Nah, ini misalnya ini pada contoh ya. Senin tanda pisah Jumat gitu kan. Karena ini bukan lokasi, berarti bisa kita pakai dengan artian sampai dengan gitu. Jadi Senin sampai dengan Jumat gitu. Nah, pada contoh kedua itu ada Jakarta tanda pisah Bandung. Kan ini kan lokasi ya. Karena lokasi itu pakainya sampai ke gitu. Jadi misalnya Jakarta sampai ke Bandung. Berarti artinya seperti itu. Nah, pada contoh ketiga ini bisa kita artikan seperti ini. Kemerdekaan bangsa itu sampai ke saya, yakin akan tercapai sampai dengan diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri gitu. Jadi seperti itu penggunaan tanda pisah. Kemudian yang ketujuh, tanda tanya. Biasakan tanda tanya ini itu ada di akhir kalimat ya. Biasanya emang untuk pertanda aja gitu sebagai kalimat yang diragukan. Karena emang dipakai untuk bertanya gitu. Misalnya pada contoh, kapan hari raya dirayakan gitu kan. Maksudnya dia nanya gitu, hari raya itu kapan gitu. Kemudian, apa itu teks prosedur sederhana? Maksudnya ini dia nanya gitu kan. Teks prosedur itu apa gitu kan. Kemudian ada kalimat apakah di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah? Kemudian tanda tanya. Nah, ini maksudnya ya dia nanya gitu. Benar nggak sih di Indonesia itu terdapat 740 bahasa daerah? Jadi seperti itu penggunaan tanda tanya. Yang ke-8 itu ada tanda seru. Tanda seru itu fungsi utamanya adalah untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosi kuat. Nah, misalnya ini pada contoh, wow gitu kan, ini kayak takjub gitu kan, habis itu dibaringin dengan tanda seru. Ternyata dia bisa bersikap romantis kepada kekasihnya gitu. Jadi pada kalimat takjub tadi bisa kita pakai tanda seru gitu. Kemudian bayarlah pajak tepat waktu. Nah, ini kan kayak kalimat perintah gitu kan, jadi pakainya tanda seru. Yang ketiga, mari kita cintai produk-produk buatan Indonesia, tanda seru. Nah, ini sama juga, ini perintah juga kan, makanya pakai tanda seru. Kemudian yang ke-9 tanda elipsis gitu. Tanda elipsis ini ditulis dengan titik 3 kali gitu ya. Jadi ini berfungsi untuk menunjukkan adanya bagian yang dihilangkan dalam suatu kalimat atau kutipan gitu. Penggunaan tanda elipsis bisa untuk menandai jeda panjang pada tulisan, menulis ujaran tidak selesai dialog, penempatannya di akhir kalimat diikuti tanda baca titik, tanya, dan seru gitu. Contohnya seperti ini. Kamera siap gitu kan. Jadi kayak ada jeda, di antara jeda tuh sebagai pertanda ada jeda ditulis titik 3 kali gitu. Kemudian silahkan pergi dari sini jika kamu titik-titik gitu kan. Ini maksudnya ya emang dihilangkan gitu. Biasanya pada soal ujian ada tuh kayak gitu. Yang ketiga sama juga tuh. Menurut saya titik-titik seperti titik-titik bagaimana Bu gitu kan. Jadi bagian kosong ini menandakan ya emang dikosongkan gitu. Biasanya pada soal ujian itu harus kita isi gitu. Yang ke-10 tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya tanda petik dalam judul lagu, puisi, artikel, naskah, judul bab buku, atau tema dan subtema. Contohnya pada kalimat dilarang memberikan tip kepada petugas. Jadi untuk mempertegas tip tadi jadi diapit dengan tanda petik. Kemudian merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Jadi untuk mempertegas seruan dari Bung Tomo ini, kata-kata Bung Tomo tadi diapit dengan tanda petik. Kemudian perhatikan hubungan antar klausa dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jadi ini ya untuk memperjelas saja gitu apa yang diminta. Ini kan diminta perhatikan. Jadi untuk mempertegas apa yang diperhatikan tadi itu kata-katanya itu diapit dengan tanda petik yang hubungan antar klausa tadi. Jadi seperti itu.
Yang ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai ketika mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain, seperti mengapit makna, penegasan kata, atau ungkapan. Misalnya pada contoh kalimat lockdown, karantina wilayah. Karantina wilayah di sini diapit dengan tanda petik tunggal sebagai mempertegas makna dari lockdown, yaitu karantina wilayah. Kemudian contoh selanjutnya pada kalimat kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di Asian Games. Pada kata Indonesia Raya di sini diapit dengan tanda petik tunggal. Dari konteks kalimat di sini kita tahu tanda petik tunggal tersebut bertujuan untuk menegaskan kata Indonesia Raya sebagai lagu yang dikumandangkan di Asian Games. Nah, untuk selanjutnya adalah tanda kurung. Penggunaan tanda kurung biasanya untuk mengapit huruf maupun angka sebagai penanda perincian. Sebab fungsinya yaitu untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan di bagian utama kalimat. Contoh dari penggunaan tanda kurung ini yaitu ayah berangkat ke kantor dengan bus Transjakarta. Kita bisa melihat bahwa kata bus diapit dengan tanda kurung yang menunjukkan bahwa kata bus adalah sebuah penanda perincian dari Transjakarta. Jadi pembaca bisa tahu bahwa Transjakarta yang dimaksud dalam kalimat ini adalah sebuah bus. Untuk selanjutnya adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan di kalimat penjelas yang ada dalam tanda kurung. Misalnya, untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi tambahan, kesalahan, dan kekurangan. Contoh dari penggunaan tanda kurung siku yaitu ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Kata proklamasi kemerdekaan di sini kita bisa melihatnya diapit dengan tanda kurung siku. Kenapa? Karena kata proklamasi kemerdekaan dianggap perlu untuk memperjelas maksud kalimat. Jadi pembaca bisa tahu bahwa yang dirayakan secara khidmat adalah ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah tanda garis miring. Fungsinya yaitu untuk pemisah huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi di dalam naskah aslinya atau pengganti kata penghubung. Kita dapat menemukan garis miring ini biasanya ada di dalam nomor surat, alamat, pengganti kata, dan masih banyak lagi. Contoh dari penggunaan garis miring yaitu rapor siswa wajib diambil oleh orang tua atau wali peserta didik sesuai dengan jadwal. Kita bisa melihat bahwa di sini ada garis miring di antara orang tua dan wali. Garis miring ini adalah sebuah tanda untuk pengganti kata penghubung atau dan dapat memperjelas sebuah kalimat. Jadi, pembaca bisa tahu bahwa yang wajib mengambil raport itu orang tua atau wali dari peserta didik tersebut. Nah, yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof adalah simbol yang dipakai saat menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka dalam konteks tertentu. Contohnya, mereka sudah datang kan? Kata kan di akhir kalimat ini berasal dari kata bukan. Namun, penulis menggunakan tanda apostrof sebelum huruf K. Jadi, tidak perlu untuk menulis bukan, hanya kan saja, selama itu tidak mengubah makna. Jadi untuk kalimat mereka sudah datang kan, apabila tidak ditulis dengan apostrof, maka kalimatnya akan menjadi mereka sudah datang bukan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kesalahan umum dalam ejaan dan tanda baca. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya telah
mempelajari bahasa Indonesia sejak kecil hingga dewasa, tapi masih saja melakukan kesalahan dalam pengejaan ataupun tanda baca. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat disebabkan karena kita mengganti satu huruf, menyisipkan satu huruf, menghilangkan satu huruf, menukar dua huruf berdekatan, atau ada sebab-sebab lainnya. Nah, dalam kasus ini kita mempunyai sebuah contoh. Gambar di samping merupakan salah satu baliho yang menggunakan bahasa Indonesia tidak baku dari sebuah produk rokok yang bertuliskan belum pinter kalau belum komen. Nah, kata pinter di sini adalah contoh kata yang tidak baku karena kata bakunya adalah pintar. Nah, apabila penggunaan kosakata diubah menjadi kalimat baku, maka teks iklan tersebut akan berubah menjadi belum pintar kalau belum komen. Untuk kesalahan yang kedua, yaitu kesalahan menggunakan huruf kapital. Kesalahan ini sering terjadi pada penulisan huruf pertama kata yang menunjukkan awal kalimat, atau penulisan nama orang, tempat, dan huruf kapital yang berada pada tengah kalimat. Kita seringkali lupa untuk mengidentifikasi sebenarnya kita akan menulis apa sih dan apakah kita harus menggunakan huruf kapital atau tidak perlu. Jadi hal tersebut yang biasanya membuat kita salah dalam menulis huruf kapital dalam suatu kalimat. Untuk yang terakhir adalah kesalahan tanda baca. Kesalahan ini sering terjadi pada salah menempatkan tanda baca dalam sebuah kalimat, salah memberi tanda baca pada kata jamak, penggunaan berlebihan dan membingungkan penggunaan tanda baca yang berbeda, penyambungan koma, dan tanda baca koma digunakan sebagai penutup maupun awalan kalimat. Nah, dalam kasus ini seringkali kita lupa untuk menggunakan kapan harus menggunakan tanda baca koma, tanda baca titik, tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Karena kita terbiasa untuk menulis apapun yang kita keluarkan, tapi untuk memperbaiki kalimat tersebut agar mudah dipahami oleh pembaca, itu kita belum menambahkan tanda baca yang sesuai. Akhirnya sampailah kita pada kesimpulan dan penutup. Perkembangan ejaan dan tanda baca dalam bahasa Indonesia dari ejaan Van Ovizen hingga Puebi mencerminkan usaha untuk menyederhanakan dan menyeragamkan aturan bahasa. Setiap ejaan yang disusun bertujuan memperbaiki cara kita berkomunikasi secara tertulis agar lebih jelas dan efektif. Puebi sebagai pedoman terbaru mengatur penggunaan ejaan dan tanda baca untuk mendukung komunikasi tertulis yang baku dan terstandar. Tanda baca membantu menyampaikan makna dengan tepat, mengatur jeda, serta mencegah kesalahpahaman. Pemahaman dan penerapan yang benar atas ejaan dan tanda baca sangat penting untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan benar. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada diskusi Google Meet setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.